Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami naikkan ucapan syukur kepadamu ya Bapa, karena berkat kemurahan-Mu, kebaikan-Mu yang selalu Tuhan limpahkan. Kami ada saat ini semua adalah anugerah Tuhan. Dan kami percaya Tuhan punya maksud dan rencana yang baik buat kami. Pada saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami ya Tuhan supaya mengerti dan dengar-dengaran pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Kejadian pasal 4 ayat 3-5. Tertulis demikian. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah kisah Yunani tentang sebuah patung yang didirikan di pusat kota untuk menghargai salah satu pahlawan dalam bidang olahraga yang bernama Theogenes dari Tassos. Ternyata ada satu pesaing dari Theogenes yang tidak menyukai patung itu. Ia merasa dirinya lebih baik dan lebih unggul, serta menganggap bahwa dirinya lah yang seharusnya dibuatkan patung. Karena rasa irinya yang begitu dalam, setiap hari ia mendatangi patung itu dan menggores-gores bagian bawah patung tersebut. Setelah lewat beberapa waktu lamanya, ia terus saja melakukan hal itu. Hingga suatu saat ketika ia sedang menggores-gores, patung yang berat itu runtuh menimpa dirinya hingga meninggal. Iri hati membawa bencana. Kita semua perlu berbesar hati, bukan iri hati. Sebagai orang percaya kita perlu memiliki kebesaran jiwa dalam menghadapi berbagai keadaan. Entah itu persaingan dalam pekerjaan, dalam dunia usaha, dalam studi, dan dalam berbagai hal lainnya. Kembali kita perhatikan Kejadian 4 khusus di ayat yang kelima. Di situ dikatakan, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Kain dan Habel sama-sama mempersembahkan korban kepada Tuhan. Tapi korban persembahan Habel yang diterima, sedangkan korban Kain tidak berkenan. Bukannya mengoreksi diri mengapa dan apa sebabnya korban persembahannya tidak diterima, Kain malah menjadi panas hati dan membenci Habel adiknya sendiri. Kain tidak mau kalah dan karena perasaan iri hatinya yang menguasai, Kain pun membunuh Habel. Apa yang dilakukan Kain bukanlah sikap yang dikenan oleh Tuhan. Tuhan sempat menegur Kain sebelum pembunuhan itu terjadi. Tapi Kain tidak peduli. Kain telah merusak kehidupan keluarganya, kehidupan adiknya, dan juga kehidupan dirinya sendiri. Ayat ini berbicara kepada kita agar kita memiliki kebesaran jiwa dalam menghadapi berbagai situasi kehidupan. Ketika kita melihat orang lain berhasil, di saat kita tidak bisa sehebat orang lain, ketika kita kalah dalam suatu kompetisi, ketika kita tidak bisa mencapai apa yang dicapai orang lain, jangan kita iri hati dan marah, tapi sebaliknya akui dan terima keberhasilan orang lain. Hargai mereka dan perbaiki diri agar menjadi lebih baik. Sebagai orang-orang yang percaya, kita perlu berjiwa besar. Apalagi Tuhan mengajar kita untuk memiliki kerendahan hati seperti Tuhan. Ada 3 tanda kebesaran jiwa dari seorang yang beriman, yaitu tidak iri hati terhadap orang lain, berani mengakui kekurangan,
atau menerima kekalahan, serta menghargai orang lain yang lebih baik daripada diri kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita hendaknya berhati-hati dengan iri hati. Jadilah pribadi yang berjiwa besar. Mulailah dalam keluarga kita masing-masing dan kemudian keluar ke lingkungan kita, agar kehidupan kita senantiasa baik dan bermanfaat serta berguna bagi sesama kita dan membangun diri kita sendiri serta memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kemurahan-Mu lewat kebenaran firman-Mu. Kami ditegur, kami diajar, kami dibentuk menjadi pribadi yang semakin baik setiap hari. Kami sadari bahwa terkadang kami masih dikuasai oleh perasaan-perasaan yang tidak mau menerima keberhasilan orang lain. Kami iri hati, kami tidak berjiwa besar. Kami tidak mau mengakui kekurangan kami. Kami tidak mengoreksi diri. Malah kami marah, kami panas hati. Kami ingin melakukan sesuatu yang merugikan orang lain. Tolong kami Tuhan, bentuklah setiap kami, supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang berjiwa besar, bebas dari iri hati, dan senantiasa menghargai sesama kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Tuntun kami terus Roh Kudus untuk berjalan dalam kebenaran-Mu. Kami berdoa, mohon pimpinan Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas dan aktivitas kami. Berkatilah kami dan tuntun kami, berikan hikmat-Mu, supaya apa yang kami lakukan senantiasa berkenan kepada Tuhan, dan hidup kami menjadi berkat serta kesaksian bagi banyak orang. Kami membawa setiap pergumulan kami, setiap permohonan doa yang disampaikan, agar Tuhan menjamah dan melawat. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang dalam pergumulan rumah tangga Tuhan pulihkan, yang sedang lemah Tuhan kuatkan, yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan Tuhan lepaskan dan beri kemenangan, yang susah Tuhan hiburkan, berikan sukacita, berikan semangat baru, dan yang sedang dalam pergumulan masalah Tuhan berikan jalan keluar yang ajaib. Kami percaya kami alami pertolongan dan mujizat dari Tuhan. Berkati bangsa kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan, dan lawatlah setiap orang, agar mereka percaya dan menerima anugerah keselamatan. Berkati kami gereja-Mu, berkati keluarga kami juga masing-masing secara pribadi. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.